Ya, kali ini penerbangan kita dari Yogyakarta menuju ke Banjarmasin tanggal 26 Oktober tahun 2020. Ya, ini kita lihat pesawat siap-siap lepas landas. Ya, tancap gas. Oke. Dia selalu terbangnya mengarah ke timur ya. Mengarah ke timur kan. Nanti baru dia berbelok ke arah utara. Jadi habis dari timur dia terbang, dia akan belok kiri ke arah utara untuk menuju ke Banjarmasin. Itu tampak kayak bandara di sana. Iya, di sini dia lepas landas. Oke. Nah, ini kita udah terbang. Posisi kita udah mulai di atas, di atas, di atas, di atas sampai sejajar dengan gunung, nggak kelihatan bawah lagi. Oke. Teman-teman, kita buat video ini kurang lebih 10 menit ya. Nah, dari lepas landas sampai ini kurang lebih 1 menit lebih sedikit ya. 1,5 menit. 1 menit kurang lah. Ini suasana dalam pesawat. Wow. Nah, itu di bawah laut. Langsung kita dekat, ini bandara kita dekat laut ya, jadi langsung kelihatan lautnya. Untuk bagian video ini kita buat terpisah aja ya, penerbangan kita buat terpisah. Wow. Kita di penerbangan kita ada roti ya, kita tadi beli roti, ada air. Lalu di sini kita bisa baca majalah ya. Ada majalah yang bisa kita baca. Nah, majalahnya Line Mag. Di majalah ini, oh iya, minggu kemarin kita udah baca ya. Ini bulan Oktober nih. Bulan Oktober ini penerbangan kita udah 7 kali. 7 kali penerbangan ya kita ke ini Oktober. Jadi majalah yang sama aja saya dapatkan. Jelajah Banyuwangi bersama Lion Air. Jadi kemarin penerbangan kita ke Belitung, Jakarta, Jogja, semua sama ya. Singgah di Laguna Wailangga. Ini penulisnya siapa nih? Oh, ini oleh Valentino Luis. Pada celah Valentino Luis ini orang dari Flores ya, Maumere. Beliau ini sudah melalang buana ya. Dan beliau juga menulis dalam bahasa Inggris ya. Mungkin juga bahasa lain tapi saya kurang tahu ya. Pada celah tebing karang tepian Pulau Rote, telaga biru berbinar cemerlang dalam lengang. Nah, ini kata-kata beliau ini bagus untuk dicontoh ya. Beliau kalau nggak salah S2-nya di mana itu, Bali kalau nggak salah, bahasa atau apa gitu. Nah, untuk lebih detail Anda bisa kunjungi juga Facebooknya dia, Valentino Luis. Banyak informasi pribadi sana. Dia juga fotografer ya, selain penulis apa, travel tentang perjalanan wisata, tour travel, juga sebagai apa, fotografi ya. Nah, ada persyaratannya untuk teman-teman yang mau jadi fotografi dan penulis. Persyaratannya itu sesuai dengan yang diajukan oleh Line Mag. Jadi ada resolusi kameranya harus berapa, gambarnya berapa, sehingga waktu di print kayak begini nih hasilnya
hasilnya nggak ini ya, nggak pecah, jadi gambarnya jadi bagus. Nah, untuk jadi fotografer kayak Valentino Luis, mungkin Anda harus belajar tentang pengambilan sudut ya. Nah, untuk bagian alam gini berarti sampai harus bisa mendaki, bahkan menuruni turunan ya, lembah atau apa gitu. Dan ini lebih sering saya lihat sering ke puncak ya. Juga mungkin berenang ya, sampai harus bisa. Lalu mengambil gambar di laut. Banyak hal. Ini kita simpan dulu. Oke, kita baca sedikit ya kata-kata dari Singgah di Laguna Oelanga oleh Valentino Luis. Oh, ini ada gambar di bagian depan. Oktober 15/2020 1/52/15. Kemarin kalau nggak salah penerbangan kita ke Belitung itu kita baca tentang perjalanan Valentino Luis ke Sulawesi Tenggara apa ya? Sulawesi Tenggara. Iya, mungkin ada satu apa itu bangunan Belanda itu, hanya kita lupa ya. Nggak tahu di sini ada nggak ya? Kalau belum nggak ada berarti ini yang baru lain. Jelajah Banyuwangi bersama Lion Air, Dodi Wiraseto. Nah, Dodi Wiraseto ini juga sering nulis ya, dia sering nulis. Oh, juga fotografer juga, teks dan fotografer. Cekungan Bidadari, ini siapa ini penulisnya nih? Dodi Wiraseto, Ceruk Alam Paseu. Jadi di majalah ini Line Mag ini sering ya, Dodi Wiraseto, Valentino Luis sering. Kayaknya ini peluang bagi teman-teman yang hobi travel, lalu hobi foto. Saya sering lihat dua penulis ini di perjalanan saya ke luar ya. Kemarin mungkin pakai batik air, itu ada batik air apa? Pakai, oh ini masih di Rote yang tadi tuh, punya Valentino Luis juga. Jadi banyak gambar ya, Devo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus-bagus ya kawan. Jelajah pesona Kalimantan. Jadi hampir rata-rata hampir sama. Ini teksnya Ristiono, ilustrasinya sampai bisa juga gambar ya, menggambar atau buat ilustrasi itu kayak buat sketsa gitu ya, sketsa warna. Banjarmasin, Bumi Seribu Sungai. Ini Arci, ilustrasinya Arci Mandagie, Bangka Selatan. Batu belimbing, ada batu belimbing. Di sini coba kita baca punya siapa ini? Cekungan Bidadari. Dodi Wiraseto. Foto very well. Oh, ada teksnya Dodi Wiraseto itu banyak ya. Hidup sehat dengan smoothie. Smoothie. Sip. Oh, saya minat sama ini aja. Saya baca tentang Rote. Kebetulan saya dari NTT juga. Jadi saya baca tentang NTT. Mungkin karena saya juga belum keliling semua NTT. Jadi dengan membaca saya akan mengetahui ya. Laguna Oelanga. Ada keraguan muncul manakala mengekori langkah Denin Dolu memanjati batu karang hitam besar bergerigi. Rasanya ada yang salah begitu kami menjejaki bagian batu yang agak rata. Keraguan saya benar-benar jadi kenyataan. Ini bukan lokasi seperti dalam foto yang kita lihat, kata saya akhirnya. Ini cerita Valentino Luis. Tak mampu menahan rasa kecewa, tapi di sini Oelanga, balas Denny beradu suara ombak.
Celakanya saya tidak menyimpan foto-foto Erlangga untuk membandingkannya, dan kawasan ini pun tidak terjangkau sinyal ponsel. Nah, jadi di Erlangga tidak ada sinyal ponsel. Apakah Denny sedang menjebak atau menipu saya? Tapi tidak mungkin, pria Rote itu berniat buruk. Beberapa hari lalu dialah yang menjemput saya dari bandar udara DC Saundale. Oh, jadi bandar udara di Rote namanya DC Saundale. Nanti kita akan ke sana, oke kawan-kawan. Di penerbangan kita selanjutnya kita akan jadwalkan bermain layang-layang di Rote dan Sabu ya. Kemudian mengantarkan ke Nemrala. Nah, pantai Nemrala itu teman kita juga ada Oyan Christian, sering. Dia sekarang bekerja sebagai tour. Penumpang yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan untuk tetap menggunakan sabuk pengaman pada saat Nemrala Anda ke Elang. dalam penerbangan ini tidak diperkenankan Pakai sepeda motor melalui beberapa bukit serta lembah yang belum diaspal. Dan sesuai dengan Denny telah menjadi tamu meruangkan dilarang rusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, the seat belt has been switched off. For your own safety, Di balik tebing-tebing itu lihatlah, sepertinya ada jalur bagi pejalan kaki. Melalui perbukitan, ayo kita susuri. Kalimat itu tidak hanya memberi pengharapan, tapi juga mengembalikan pikiran baik terhadap Denny. Saya terjadi jatuh ke dalam purba sangka. Kata-kata beliau ini banyak ya, hal-hal yang baru. Purba sangka. Menelusuri bukit bertebing, kami melompati batu demi batu mencari jalur trekking yang tepat. Denny mengakui bahwa ia belum pernah sampai ke laguna yang saya maksud, tapi menegaskan bahwa kawasan ini adalah benar Erlangga. Tidak ada tempat lain di Rote bersama Erlangga selain tempat ini. Katanya seolah memberi pemahaman. Rote merupakan pulau terselatan Indonesia. Nah, kampung halaman musisi lawas Bobby Mesak dan sastrawan legendaris Gerson Poik. Daratannya seluas 1.200 km persegi, didominasi oleh tanah berkapur atau gamping ya. Tak ada gunung vulkanik, hanya bukit-bukit bersabana ditingkai pohon lontar. Nah, ini kalau luas kayak gini nih, ada posisi tempat kita untuk bermain layang-layang. Mungkin di atas ini kita bisa main, di bawah bisa kita bawa layangan yang kecil yang tidak terlalu besar ya. Nanti di pantai Nemrala kita bisa main layangan yang sedikit lebih besar. Daratnya sudah. Perjalanan mengitari pulau ini di puncak musim kemarau seperti sekarang menempatkan saya pada bertala-tala sengat matahari. Nah, ini pasti panas dan haus. Tapi kalau di bulan Desember ke Rote angin kencang, ombaknya tinggi ya. Jadi agak sulit kita untuk penerbangan ke sana. Kita selesaikan aja. Tempelan debu dan terpan angin. Terakhir kali saya mengunjungi Rote sekitar 6 tahun lalu. Oh, jadi si Valentino udah 6 tahun lalu ya. Tapi dia penerbangan untuk penulisan ini dia terbang lagi ke sana. Hanya mengetahui segelintiran tempat selain karena akses yang belum terbuka. Pariwisata pun belum jadi tema yang menarik diperbincangkan waktu itu. Ini masih sangat alami ya kan. Jadi belum ada akses. Aksesnya ada tapi maksudnya baru motor ya. Untuk fasilitas wisatanya itu. Jadi kalau datang ke sini usahakan bawa makanan yang cukup, minuman yang cukup. Nah, mungkin juga kalau yang mau berteduh silakan bawa tempat untuk berteduh ya. Dari apa itu untuk yang biasa dipakai orang-orang gunung tuh. Nah, itu seperti Nemrala bertumbuh dengan lantaran memiliki peminat khusus yang para peselancar. Nah, peselancar hobi kesini. Kini dengan terbukanya informasi satu demi satu bagian tersembunyi pulau ini pun bermunculan, salah satunya Erlangga. Mendekati laguna berwarna jamrud yang tenang, jalur trekking menuju laguna
Setelah menemukan jalur trekking, Denny dan saya bergegas menapaki Bukit Karang. Siang ini sangat sunyi. Hanya kami berdua, kendati matahari amat terik dan bercucur puluh. Hembusan angin membuat kulit terasa sejuk. Di sisi bukit, tebing terjal membentang sepanjang bibir laut. Seakan-akan kami sedang berada di ujung dunia. Wow, keren kawan-kawan ya. Ini mantap nih. Ini ada orang di sini. Ada batu besar kayak gua. Kiri kanan menuju celah-celah tebing yang bergua. Bererote menunggang kuda dengan topi khasnya. Oelangga dipandang dari puncak batu. Nah, ini Oelangga. Puncak batu kan keren ya. Nah, ini kita harus bisa lewati susuri gua, bisa ngambil sudut-sudut untuk foto, lihat pencahayaan, lalu mendaki ke bukit, ke gunung, lalu mengambil sudut foto secara keseluruhan, lalu sudut secara foto secara detail, lebih dekat, parameternya lebih dekat dan jauh. Jadi harus lihat momen-momen yang bagus. Beberapa batu garang di jalur trekking membentuk formasi-formasi unik di antara tumbuhan perdu. Jalur ini kendati tanpa berhiaskan mercusuar atau kastil, tampak menyerupai rute-rute trekking. Cap Frehel di Bretagne, provinsi pesisir utara Prancis. Saya yakin jika menelusuri bukit ini pagi atau sore bakal lebih atraktif ketimbang siang hari. Pikat Jamrud Laguna, Mangkai Jamrud. Setelah sekitar 40 menit berjalan kaki, mata saya menangkap bayangan pasir putih di sudut tebing tidak salah lagi. Itulah lokasinya. Saya yang sebelumnya berjalan di belakang Denny spontan bergerak mendahului, antusias ingin lekas. Berderet kepalang bebatuan besar menjadi bingkai pemandangan. Kami melompati satu demi satu batu untuk menemukan titik paling ideal guna memandangi laguna dari ketinggian. Beginilah panorama Oelangga yang saya idamkan itu. Teluk-teluk kecil dan sempit saling berisian, terisi oleh air laut bening yang tenang berwarna bak jamrud. Pasir putih bersih membuatnya tampak tambah cemerlang dibumbui gelondong gigantis batuan. Sungguh ini nirwana. Kalau ada film romantis, ada petualangan yang membutuhkan lokasi syuting, maka Oelangga adalah lokasi yang tepat. Nah, ini untuk teman-teman pemain film. Ini bisa buat film di sini ya, dengan cerita apa gitu, seperti filmnya Hercules. Nah, sudut-sudutnya pas. Dari sini pakai perahu, syuting ke sini bisa, pakai kapal kecil sini bisa. Cukup lama kami berada di ketinggian tambah henti berdecak kagum. Lantas kami menuruni tebing tentu saja yang ingin menyentuh air laguna itu dan berdiri di pasir putihnya. Untuk sampai di bawah kami melalui celah-celah tebing yang berbentuk gua. Memandang dari sudut manapun, semuanya fotogenik, membuat saya terus-menerus membidikkan kamera. Nah, nih terus ya, jangan udah sampai di lokasi jangan bosan-bosan menikmati dan foto. Sementara Dini selalu mewanti-wanti, awas terpleset atau hati-hati salah pijakan. Laguna Oelangga sungguh bening. Mata saya bisa menakar hingga ke dasarnya karena dangkal, tidak ada hentakan pada permukaan air. Sangat tenang bagai telaga. Padahal di luar bebatuan yang memagarinya, ombak berdebur cukup keras. Saat mencecap, airnya terasa kadar garam yang tinggi. Itu artinya jika berenang, badan akan gampang terapung. Penumpang yang terhormat, Saya memutari laguna, mencapai satu persatu pantai mungil untuk kembali ke tempat duduk berpasir dan putihnya, mengenakan sabuk pengaman. Terima kasih. menatap detail lanskap. Dear passengers, Kembali perasaan dejavu datang lagi. Oelangga memang persis seperti alam pesisir Cap Frehel di Bretagne, utara Prancis. Agak janggal sekaligus lucu mendapati sebuah lokasi di daerah kita sendiri yang memiliki keserupaan dengan tempat di negeri asing nan jauh. Cuaca lagi kurang bagus. Ini oke. Membuat saya rasa saya menikmati dejavu tersebut membuat saya merasa at the right place at the right time. Jadi di tempat yang benar dan di waktu yang tepat.
tempat yang tepat, waktu yang tepat. Berada pada tempat yang di saat yang tepat pula ini ada terjemahnya. Menjelang sore kami meninggalkan Olangga dalam perjalanan ke pusat kota Baa. Kami berpapasan dengan pria-pria yang mengenakan tilangga, topi kasrote yang lebar bagai sombrero berantena. Katanya mereka baru menyelesaikan lomba pacuan kuda. Kami juga singgah di tempat pembuatan gula lontar, mencicipi manis gula yang diproduksi secara tradisional. Sebelum mengantar saya ke penginapan, Denny membawa saya menatap senja di Batu Termanu yang tersohor. Oh, ada Batu Termanu ya kawan-kawan. Kita bisa ke sana. Saya menyampaikan permintaan maaf karena sempat berpraduga buruk saat pertama tiba di Olangga. Pria itu tersenyum. Dia juga meminta maaf untuk alasan yang sama. Tapi semuanya berakhir manis, bukan? Katanya tergelak. Lalu keping-keping gula lontar bergemeretak dalam mulut saya. Sering pendar terakhir matahari. Manis semanis Vista pulau ini. Nah, Vista lagi, apa itu Vista? Cari di kamus kawan-kawan. Keren ya kata-katanya, lalu perjalanannya, lalu hubungan dengan teman yang ngantar. Lagi ya pesona Kalimantan. Oke. Begitulah jadi penulis tour travel perjalanan wisata ya. Kita harus menulis tempat-tempat baru atau tempat lama ya dengan kata-kata yang menarik sehingga orang mau ke situ. Terpikat selera Lombok. Nah, ini ada makanan-makanan tour wisata. Ini penulisnya siapa nih, kita lihat. Jelajah Banyuwangi bersama Lion Air, Dodi Wiraseto. Oh, ini Dodi Wiraseto. Ini juga kita belum ke sana. Indonesia masih terlalu luas kawan-kawan. Ini Ceruk Alam Pase. Teks dan foto oleh Dodi Wiraseto. Wah, Dodi Wiraseto ini jago ya. Banyak sekali dalam satu buku ini, tulisannya ada 3 atau 4 ya. Hidup sehat dengan smoothie. Nanti kita baca. Oke teman-teman, nanti kita lanjut membaca tapi tanpa video ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Oke,